mereka bilang nekatku takkan hilang, jalanku masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fikri Fahreji dari kelas 11, akan mempresentasikan tentang masyarakat multikultural. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Di seluruh Indonesia terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal sekitar 300 macam. Perbedaan-perbedaan suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. A. Pengertian masyarakat multikultural. Menurut Pierre L. van den Berg menyebutkan beberapa karakteristik masyarakat majemuk sebagai berikut. 1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok yang sering memiliki sub-kenyataan atau kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. 4. Secara relatif, seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. 5. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan atau koersi dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. 6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain. Salah satu contoh masyarakat majemuk atau multikultural adalah masyarakat Indonesia. Struktur masyarakat Indonesia memiliki dua ciri yang unik dan khas. Secara horizontal, masyarakat Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan seperti suku bangsa, agama, serta kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan antara lain. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Faktor-faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Keadaan geografis Indonesia. Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Yang kedua, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Faktor ini sangat mempengaruhi terciptanya kemajemukan. Yang ketiga, iklim yang berbeda dari struktur tanah yang tidak sama di berbagai daerah. Ciri utama masyarakat majemuk plural society menurut Kornival tahun 1940 adalah orang yang hidup berdampingan secara fisik, tetapi karena perbedaan sosial mereka terpisah-pisah dan tidak bergabung dalam sebuah unit politik. Kornival menunjukkan masyarakat Indonesia di zaman kolonial sebagai contoh yang klasik. Masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu terpisah-pisah, tidak saja antara kelompok yang memerintah dan yang diperintahkan dipisahkan oleh ras yang berbeda, tetapi secara fungsional masyarakat terbelah dalam unit-unit ekonomi antara pedagang Cina, Arab, dan India. Foreign Asiatic dengan kelompok petani bumi putera. Menurut Kornival, masyarakat dalam unit-unit ini masing-masing memiliki ekonomi ini hidup menyendiri, eksklusif, pada lokasi-lokasi pemukiman tertentu dengan sistem sosial masing-masing. Nasikun 2001. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang keanekaragamannya sangat kompleks. Masyarakat yang terdiri dari keanekaragaman tersebut dikenal masyarakat multikultural. Kita mengenal masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka mampu mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas waktu tertentu atau linten. Maka konsep masyarakat tersebut, jika digabungkan dengan multikultural yang dimiliki makna yang sangat luas dan diperlukan pemahaman yang mendalam untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu. C. Karakteristik, bentuk, dan jenis-jenis masyarakat multikultural. 1. Karakter masyarakat multikultural. Van den Berg sebagaimana dikutip oleh Eli M. Setiadi tahun 2006
menjelaskan bahwa masyarakat majemuk memiliki karakteristik masyarakat multikultural sebagai berikut. A. Terjadinya segmentasi dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan yang berbeda. Dalam masyarakat multikultural, seringkali memiliki struktur budaya yang beraneka ragam, seperti bahasa, adat istiadat, norma atau nilai agama, ras, dan lain-lain. B. Memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Artinya, masing-masing struktur sosial dalam masyarakat tidak saling mendukung satu sama lain. Karena struktur sosial berada dalam struktur yang berbeda-beda, dengan latar kepentingan yang berbeda pula. Sehingga struktur sosial yang satu dan yang lain tidak saling mendukung. C. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Setiap unsur sosial memiliki sentimen kesukuan maupun keagamaan yang sulit untuk dipertemukan. Maka muncullah nilai-nilai dasar yang mengikat dari masyarakat yang berbeda-beda. Contoh, bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia atau bahasa persatuan. D. Secara relatif, seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan persepsi atau pola pikir kelompok sosial. Untuk mencegah terjadinya konflik, kelompok sosial harus memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap kelompok sosial yang lain. E. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Dalam masyarakat multikultural, sulit sekali terjadi pengintegrasian. Maka jalan alternatifnya adalah dengan cara paksaan. Karena adanya sentimen-sentimen lokal yang bernuansa kesukuan, ras, dan keagamaan. Hal ini dapat menyebabkan proses integrasi menjadi sulit dan lambat. Wawasan ini dapat dihilangkan dengan mengembangkan aktivitas-aktivitas yang bersifat menyeluruh untuk semua komponen masyarakat. F. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain, berupa dominasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Kelompok sosial yang kuat melakukan ekspansi sehingga memasukkan dimensi hak dan kewajiban kelompok lemah. Contoh adalah monopoli perdagangan yang dilakukan oleh kelompok sosial kuat terhadap kelompok sosial yang lemah, dan pemerintahan yang sewenang-wenang sehingga menyengsarakan masyarakat. 2. Faktor-faktor penyebab munculnya masyarakat multikultural. Meskipun sejarah masyarakat Indonesia relatif berasal dari nenek moyang sama, tetapi karena keadaan geografis, akhirnya masyarakat Indonesia bersifat majemuk. Kondisi geografis yang menjadi penyebab kemajemukan masyarakat adalah sebagai berikut. A. Bentuk wilayah yang berupa kepulauan dan letak wilayah yang strategis di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian variasi iklim. 3. Bentuk-bentuk masyarakat multikultural. Berdasarkan konfigurasi dan komunitas etnisnya, Jais Kurnival membedakan masyarakat majemuk dalam 4 bentuk. Yang pertama yaitu masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Yang kedua, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Yang ketiga, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Yang keempat, masyarakat majemuk dengan fragmentasi. 4. Jenis multikulturalisme. Berbagai macam pengertian dan kecenderungan perkembangan konsep serta praktek multikulturalisme yang diungkapkan oleh para ahli membuat seorang tokoh bernama Paret 1997 membedakan 5 macam multikulturalisme. Yang pertama yaitu multikulturalisme isolianis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. B. Multikulturalisme akomodatif. Masyarakat memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. C. Multikulturalisme otonomis. Masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan, equality, dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. D.
multikulturalisme kritikal dan interaktif. Masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu fokus atau concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distintif mereka. Multikulturalisme kosmopolitan berusaha menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman etnik, budaya, dan latar belakang sangat berpotensi untuk terlibat konflik. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran dan kemampuan untuk dapat mengelola konflik sesuatu yang positif, yaitu dengan cara mengendalikan dan menjaga integritas yang harmonis. Berikut ini beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khazanah budaya dan sebagai modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun kondisi ini sangat berpotensi untuk memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Konflik atau pertentangan sebenarnya terdiri dari dua fase berikut. Fase disharmoni, menunjukkan pada adanya perbedaan pandangan tentang tujuan, nilai, norma, dan tindakan antar kelompok. B. Fase disintegrasi, merupakan fase di mana sudah tidak dapat lagi disatukan pandangan, nilai, norma, dan tindakan kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok. Konflik horizontal yang terjadi bukan disebabkan oleh adanya perbedaan atau keragaman itu sendiri. Perbedaan ras, etnik, dan agama bukanlah penyebab pertikaian antar kelompok. Pemicu konflik yang sebenarnya adalah tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok, masyarakat, dan budaya lain. Di samping itu, kurang pemahaman antar budaya dan kelompok masyarakat juga berpotensi menyebabkan munculnya penyakit-penyakit budaya yang juga dapat memicu munculnya konflik, yaitu etnosentrisme, stereotip, prasangka, rasisme, diskriminasi, dan scapegoating. Sutarno 2007. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya yang lain yang standar budayanya sendiri. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena dia berasal dari kelompok yang berbeda. Prasangka adalah sikap emosi yang mengarah pada cara berpikir dan berpandang secara negatif dan tidak melihat fakta yang nyata ada. Rasisme adalah anti terhadap ras lain atau ras tertentu di luar ras sendiri. Diskriminasi merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Scapegoating artinya mengambing hitamkan. Kimball Young dan sosial psikologi mengidentifikasikan sebagai suatu fenomena energi agresi dari pribadi atau kelompok yang diarahkan kepada individu atau kelompok yang lain dalam bentuk sejumlah serangan atau pelecehan dan penghinaan yang berdampak objeknya menjadi tersalahkan dan tersudutkan. Peraturan perundang-undangan yang menjamin kesetaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan akan prinsip kesetaraan dan kesederajatan itu secara yuridis diakui dan dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara tanpa melihat perbedaan ras, suku, agama, dan budayanya diperlakukan sama dan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan negara Indonesia. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada tataran operasional, upaya mewujudkan persamaan di depan hukum dan penghapusan diskriminasi ras antar lain ditandai dengan penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melalui Keputusan Presiden Nomor 56
tahun 1996 dan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 1999. Di samping itu, ditetapkannya Imlek sebagai hari libur nasional juga telah menunjukkan perkembangan upaya penghapusan diskriminasi rasial. Rumah tangga juga merupakan wilayah potensial terjadinya perilaku diskriminatif. Untuk mencegah terjadinya perilaku diskriminatif dalam rumah tangga, antara lain telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan yang paling penting untuk Indonesia saat ini adalah kembali kepada Pancasila dan semboyannya sebagai pedoman hidup, Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ungkapan yang menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk atau heterogen. Masyarakat Indonesia terwujud sebagai hasil interaksi sosial dari banyak suku, bangsa, dan beraneka ragam latar belakang, kebudayaan, agama, sejarah, dan tujuan yang sama yang disebut kebudayaan nasional. Terciptanya Tunggal Ika dalam masyarakat yang bineka dapat diwujudkan melalui integrasi kebudayaan. Dalam hal ini, pengukuhan ide Tunggal Ika yang dirumuskan dalam wawasan Nusantara dengan menekankan pada aspek persatuan di segala bidang merupakan tindakan yang positif. Namun, tentu saja makna Bhinneka Tunggal Ika harus benar-benar dipahami dan menjadi sebuah pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.